Oke, halo semuanya. Apa kabar kalian? Welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan ngebahas tentang soal-soal tentang ujian matematika atau fisika. Pada khususnya konten kali ini, kita mau ngebahas soal ujian turunan. Nah, sebelumnya video saya itu playlistnya berisi tentang soal-soal kisi-kisi persiapan untuk ujian. Nah, kali ini kita bahas soal ujiannya nih. Nah, soal ujian ini bentuknya masih dalam bentuk screenshot, jadi mungkin kalau kalian ada yang mau pertanyaan, nanti boleh drop di dalam kolom komentar ya. Kalau soalnya ada yang kurang jelas, nanti saya akan bantu jelaskan ya. Yuk, tanpa berlama-lama, kita langsung aja lihat soal yang pertama. Oke, soal yang pertama ini tentang limit, guys. The point P with coordinates negative 2.2 lies on the curve with equations fx bla 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 bla. At point P, the curve has a gradient m. Show that m limit bla bla. Oke, ini harus pakai limit, guys ya. Kalian nggak boleh nurunin langsung. Nah, saya tulis dulu ya. Untuk limit itu formulanya adalah limit h mendekati 0 dari fx plus h kurang fx over h ya. Nah, jadi kalian untuk yang A, kalian harus pakai rumus limit tentunya ya. Nih, jawaban yang A. Jadi limitnya kita tetap tulis H menuju 0. Fx plus H berarti kamu masukin ya ke persamaannya itu X plus H. Jadi 2X plus H square plus 3X plus H dalam kurung ya minus Fx. Jadi karena ini minus, hati-hati, jadi kamu kurungin dulu seperti ini dibagi H. Nah, bagian atasnya silakan dijabarin pelan-pelan aja, guys. Yang penting teliti ya. 2 nih X square plus 2HX plus H kuadrat ditambah 3X tambah 3H dikurangi. Sekarang bracketnya mau saya buka, berarti tandanya boleh kalian ubah ya. 2X kuadrat negatif 3X. Dibagi H ya. Nah, ini masih mudah nih karena pangkat 2. Kayaknya kemarin itu soal persiapannya ada yang sampai pangkat 3 ya. Gila juga tuh. Jadi 2x kuadrat, ini sekarang saya kali masuk ya. Tambah 4hx tambah 2h kuadrat tambah 3x tambah 3h min 2x kuadrat min 3x dibagi h semuanya ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada yang bisa dicoret nih, guys. Jadi ini yang saya lingkarin itu bisa hilang karena habis ya. Terus yang ini juga habis nih. 2x kuadrat sama yang ini habis. Jadi sisanya adalah, saya tulis di sebelah kanan aja ya. Si muat nih ya. Sebelah kanan ini jadi limit H menuju 0. Sisanya adalah 4HX. Mana lagi, guys? Tambah 2H kuadrat tambah 3H. Dibagi H. Ya. Terus yang kalian lakukan adalah kalian ini boleh di apa? Coret nilai H-nya ya. Oh, sorry. Jadi nilai H-nya ini boleh dicoret. Jadi ini jadi 4X tambah 2H tambah 3. Seperti itu. Nah, kita kan diminta membuktikan ya, M itu gradiennya limit H menuju 0, 2H min 5. Nah, ini dimasukkan titiknya, guys. Jadi titiknya itu min 2 kan X-nya ya. Jadi limit H menuju 0, tipe seperti ini nih, 4, kamu masukin titiknya min 2. Kayak gini. Nah, jadi waktu ditulisnya itu, sorry, ini adalah 2H, karena ini kan min 8 tambah 3, jadi ini min 5 ya. Jadi sudah terbukti nih. Ya, proof ya. Nah, ini untuk yang A sudah proof. Nah, untuk lanjut yang B, kalian sebenarnya tinggal masukin nilai H-nya itu kan mendekati 0. Itu berarti sebenarnya adalah tinggal 2 dikalikan 0 min 5. Kayak gitu, guys. Jadi hasilnya ya gampang ya dihitungnya. Hasilnya adalah negatif 5. Itu value adalah dari M-nya ya, M. Oke, silakan kalau kalian mau catat. Kalau kalian mau tanya, please drop your questions on the comment section below. Atau boleh WA ke saya, nanti saya akan usahakan untuk bisa balas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Soal berikutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 ini tentang turunan. Nah, ini yang A dulu ya. Yang A ini soalnya masih kelihatan jelas nih. Ya, nanti saya akan ralat untuk yang B. Ini yang A dulu nih ya. Yang A itu saya tulis lagi Y 4P kurang 3X pangkat 3 ditambah 2 per X pangkat 4.
kamu bagusin dulu bentuknya, terutama yang paling kanan tuh. Bentuknya dijadiin 2x pangkat negatif 4. Nah, jadi ini di sini dy per dx-nya. Nah, kamu akan nurunin. 4p diturunin habis, karena 4p kan angka. Ya, 4p itu kan angka. P itu kan konstan yang kita nggak tahu. Ini kan diturunkan terhadap variabel x ya. Jadi ini 0 dikurang 3 kali 3 jadi 9x. Pangkatnya kurangin 1 ya, jadi 2. Ini jadi negatif 8, x pangkat negatif 5, karena min 4 kurang 1. Jadi dy per dx-nya hasilnya di sini adalah negatif 9x kuadrat, negatif 8 per x pangkat 5. Gitu guys. Oke, itu yang A. Nah, untuk soal yang B, ini pecahannya rada-rada nggak jelas, tapi ya kalian boleh catat ya, ini jadi 5x kuadrat tambah 2x akar x per 4x pangkat 5, begitu ya. Jadi di sini y sama dengan, kalian boleh pisahin kanan kiri dulu, jadi 5x kuadrat per 4x pangkat 5 ditambah 2x akar x per 4x pangkat 5. Nah, simplify dulu sebelum diturunin, simplify dulu semuanya. Ini jadi 5 per 4, x ini dikurangin ya, 2 kurang 5 jadi negatif 3, ditambah setengah x pangkat, nah ini hasilnya setelah saya hitung ini negatif 7 per 2. Ya. Kenapa kayak gitu? Karena yang atas ini sebenarnya kan x pangkat 3 per 2 ya, kan ini kan 1, yang ini kan x pangkat setengah. Yang ini kan x pangkat 5, ya 1 setengah kurangi 5, jadi min 3 setengah ya, min 7 per 2. Habis itu baru deh kalian turunin. Ya, jadi ini min 15 per 4, x pangkat negatif 4, ini pasti dikurang ya, 7 per 4, x pangkat negatif 9 per 2, kayak gitu guys. Kalau kalian mau bentuknya dibagusin lagi, dijadiin positif, itu berarti kayak begini guys. Jadi ini 4, x pangkat 4, kurang 7 per 4, akar dari ini x pangkat 9. Begitu kira-kira guys. Oke, itu jawabannya ya, untuk part yang 2A dan 2B. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. The curve with equations bla bla bla, ya, ada equationnya. Sekarang gradient of the curve is 0 at point 1.3. Show that the value of A bla 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 in B. Terus find the second derivative-nya. Oke, kita turunin dulu guys, ya. Kita jawab yang A. Kita turunin dulu. Ini kan fx-nya 2x pangkat 3 ditambah ax kuadrat ditambah b. Nah, kita turunin dulu. Berarti turunannya adalah ini 6x kuadrat tambah 2ax. B diturunin jadi 0 habis. Dia bilang, ini ingat, function yang ini itu kan gradient. Ini function gradient. Dia bilang gradiennya 0. Berarti 0 equals di titik 1,3. Nah, ini dimasukin x1 ya. 2a kali 1. Jadi 0 sama dengan 6 tambah 2a. Hasilnya di sini nilai a-nya adalah negatif 3. Sudah terbukti ya untuk A. Tapi ngebuktiin B-nya bagaimana? Nah, untuk B-nya kalian harus masukin ke persamaan yang pertama. Jadi ini fx-nya. Jadi dia kan 2x pangkat 3. A-nya udah dapat jadi min 3x kuadrat tambah B. Nah, titik ini kan melalui fx. Jadi 3, 2 kali 1 pangkat 3, kurang 3 kali 1 kuadrat tambah B. 3 sama dengan 2 kurang 3 tambah B. Di sini nanti kalian akan dapat hasil B-nya adalah 4. Jadi sudah terbukti ya. Untuk soal B, tanda ada dua tanda petik seperti ini, artinya second derivative, artinya kalian turunin lagi, guys, dari sini. Ya. Jadi itu adalah 12x plus 2a. Nah, kalian diminta masukin 2 kan, itu artinya 12 kali 2. Nah, a-nya ini pakai yang tadi angkatnya, kayak gitu. Hasilnya di sini adalah 24 kurang 6. Hasilnya adalah 18, guys. Kalau kalian ngerasa saya ngomong atau ngajarnya terlalu cepat, please pause aja video ini. Jadi kalian bisa nyesuaiin dengan speed kalian ya. Oke, next kita ke nomor berikutnya, nomor 4. The tangent at point B to the curve Y is parallel. Nah, paralel ini adalah data bantu kita nih. Jadi kita bagusin dulu ya. Kita harus bentuknya kayak begini nih, guys.
Jadi itu kita pindahin min y ke kanan. Jadi nanti datanya kayak gini nih, 12 X min 10 sama dengan Y. Ya. Jadi nilai gradiennya adalah 12 ya, dari data bantunya paralel ya. Nah, kemudian show that the value ya. Nah, kalian harus turunin dulu ya. Ingat, jadi ini dy per dx itu adalah, kita turunin ya, 6x kuadrat tambah 2px. Q-nya diturunin habis. Nah, ini adalah di titik min 2. Jadi 6 kali min 2 kuadrat tambah 2p kali min 2. Hasil dy per dx, ingat, remember, dy per dx adalah gradien. Nah, gradiennya paralel. Kalau paralel itu berlaku M1 sama dengan M2, jadi boleh langsung dipakai. Ya, kalau paralel itu M1 sama dengan M2. Ini boleh dipakai langsung. Ya, yang agak susah itu yang normal, yang tegak lurus. Ya, perpendicular. Nah, ini kita tinggal hitung aja nih, 12 sama dengan 6 kali 4-nya adalah 24 dikurangi 4P. Ya, di sini kalian nanti bisa hitung dapat P-nya adalah 3, guys. Lanjut, kita mau cari Q-nya, itu berarti ya fx, kita rapiin dulu, ini 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah Q. Dia bilang melalui min 2, min 8. Kayak tadi ya, di sini min 8, 2 masukin min 2 pangkat 3, tambah 3 masukin min 2 square tambah Q. Nah, yang hitung aja yang teliti, ini saya bantu. Kalian boleh pakai kalkulator. Di sini saya dapat Q-nya adalah negatif 4, jadi sudah terbukti juga. Sama, guys. Oke, itu A. Dan sekarang kita akan masuk ke soal yang B. Soal yang B, ini adalah find the equation of tangent. Nah, equation of line itu kalian boleh pakai formula ini ya, guys. Ya. Nah, M adalah 12, itu sudah betul. Nah, X min, X1-nya itu min 2 ya, seperti ini. Nah, Y-nya adalah min 8. Jadi, Y plus 8 sama dengan 12 X plus 2. Hasilnya di sini adalah kayak begini, guys. Jadi, dibentuk lagi Y MX plus C ya. Jadi, di sini hasilnya plus 16. Oke. Jawabannya adalah Y sama dengan 12X plus 16. Oke, lanjut. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Oke, nomor 5. A curve C bla bla bla, find dy per dx in terms of x. Nah, dy per dx saya buat aja di sebelah kanan ya, masih muat nih space-nya. Jadi untuk yang A, dy per dx, itu langsung diturunin 6x kuadrat min 20x plus 10 ya. Sudah dapat, itu yang A. Untuk yang B, the points P and Q lie on C. Nah, the gradient sama-sama 4. Nah, gradiennya 4 nih. Jadi kita masukin ya ke function yang tadi kamu udah turunin. 4 sama dengan 4 sama dengan 6x kuadrat min 20x plus 10. Nah, hasilnya di sini adalah plus 6 ya. Kita sederhanakan, kita bagi 2 semuanya kayak gini. Terus kalian boleh factorize. Kalian boleh factorize, saya dapatkan hasil pemfaktorannya seperti ini. Berarti titiknya yang satu adalah sepertiga, yang satu adalah 3. Dia bilang di sini x coordinate of titik P equals to 3. Nah, berarti yang hijau ini koordinat P, guys. Ya. Berarti ini find the coordinate x of Q. Nah, ini berarti x sama dengan sepertiga. Ini jawabannya ya. Jadi koordinat titik Q, x itu 1/3 ya. Lanjut. Find an equation for the tangent C at P, giving your answer in bla bla bla. Nah, karena kita diminta mencari equation, kita harus nyari apa x, y-nya. Nah, titik P ini kan titik P yang diminta. Y-nya belum ada. Kita masukin 3, dimasukinnya kemana, guys? 3 itu hati-hati ya. 3 itu harus dimasukin ke persamaan awalnya. Jadi, kita tulis dulu kayak begini. Nah, kamu masukin ya. F dimasukin 3, hasilnya adalah 2, 3 pangkat 3 kurang 10. 3 kuadrat tambah 10 kali 3 tambah 4. Hasilnya di sini, nih saya bantu, kalian boleh pakai kalkulator biar cepat.
Sini hasilnya min 2, guys. Jadi ini min 2 titiknya ya. Untuk cari equations, jangan lupa pakai equation lain yang ini. Jadi oke, titiknya ya, nih saya bantu seperti ini. Oh, sorry. X min 3 ya, karena ini dipakai titik P. Nah, gradiennya berapa? Gradiennya kan 4 tadi ya. Jadi Y plus 2, ini 4X min 12. Jadi kalau minta format gini ya diikutin ya. Hasilnya adalah Y sama dengan 4X min 14. Itu adalah jawabannya, guys. Gimana, guys? Masih semangat? Boleh ambil minum dulu atau kalian mau break sebentar ke toilet, silakan. Semoga masih semangat dan kita akan masuk ke soal nomor 6, soal terakhir ya. Oke, lanjut di soal berikutnya, soal terakhir, soal nomor 6. Oke, ini ada curve. Curve ini dia bilang cuts x-axis at the point A and B. Nah, find the gradient ya. Find the gradient ya. Oops, sorry. Find the gradient. Berarti x-axis. Berarti kita harus cari pemfaktorannya dulu nih ya. Kita harus faktorin. Jadi ini x-axis itu syaratnya adalah y equals to 0 kan? 0 sama dengan x kuadrat min x min 12. 0 sama dengan, di sini saya faktorin ya, kayak begini nih. Jadi x-nya itu 4, atau x-nya itu negatif 3. Kayak gitu ya. Y-nya udah pasti 0 nih. Ini Y-nya udah pasti 0. Ada 2 titik ya. Ya, anggap aja. For example ya, kalian boleh anggap titik yang ini A, yang ini B, kayak gitu ya. Anggap aja karena di soal nggak dikasih tahu. Ya. Oke, find the gradient of the curve. Berarti kalian harus turunin. Fungsi gradiennya adalah ini 2x min 1. Nah, gradien untuk titik A, berarti MA, itu tinggal dimasukin 2 kali 4 kurang 1. Hasilnya 7. Gradien untuk B, 2 kali negatif 3 min 1. Ini hasilnya negatif 7 ya. Itu untuk yang 6A. Nah, find equation of normal. Nah, untuk yang B kan normal. Berarti gradiennya itu harus cari normalnya. Nah, jadi ini gradien normal ya. Normal gradiennya. Untuk yang A, itu kamu harus balik kali min 1 ya. Karena rumus untuk normal itu seperti ini ya. Negatif 1 ya. M1 kali M2 sama dengan negatif 1 ya. Kalian udah pernah belajar dari video-video sebelumnya. Itu berarti gradien A itu jadinya hasilnya min 1/7. Untuk yang B, hasilnya malah jadi 1/7 kayak gitu. Sekarang kamu diminta nyari equation-nya nih guys. Equation-nya untuk yang A, pakai rumus ini. Nanti didapat ya, Y min. Nah, sekarang ini kita pakai yang A nih. Berarti pakai 0. Gradiennya min 1/7 X min 4. Berarti Y sama dengan min 1/7 X tambah 4/7 kayak gitu. Untuk yang B-nya, rumusnya sama guys. Ini Y min 0 1/7 X min 3. Berarti Y sama dengan 1/7 X tambah 3/7 ya. Oke. Jawabannya. Untuk yang B. Untuk yang C, if the normal ya. Jadi kedua garis ini nih ketemu nih di satu titik. Nah, nama titiknya itu adalah nama titik P. Berapa koordinatnya? Nah, ini kalian boleh pakai yang namanya eliminasi atau substitusi ini. Nah, gimana caranya? Kalau saya sih saya samain. Jadi begini guys. Jadi min, buatnya di mana ya? Kayak nggak muat nih. Oke, saya buatnya di bawah aja ya, di sini ya. Jadi min 1/7x tambah 4/7 sama dengan 1/7x tambah 3/7. Karena Y sama dengan Y, saya samain. Hasilnya di sini 2/7x, di sini 1/7. Saya dapat nilai X-nya adalah setengah, guys. Ini baru X. Y-nya gimana? Nah, Y-nya kamu masukin lagi ke salah satu. Ya, anggap aja yang ini ya. Jadi Y sama dengan 1/7 kali setengah tambah 3/7. Kalian hitung kalkulator, hasilnya juga adalah setengah. Jadi koordinat P itu setengah koma setengah. Kayak gitu, guys. Oke, belum selesai. Kita ada satu soal lagi, yaitu nomor 6 bagian delta.
Bagian D, gimana cara hitungnya? Kita, saya kasihin bantu gambar ya, seperti ini. Jadi ini kan, apa, sumbu X dan Y. Nah, dia bilang kan A, B-nya 4,0 ya. Di sini 4, di sini anggaplah -3 ya. Nah, ini kan titik B, ini titik A. Dia bilang koordinat titik P setengah koma setengah, berarti sekitar sini ya. Nah, ini adalah titik P. Nah, dia minta adalah luas, ya luas segitiga ya. Jadi segitiganya kayak gini, guys. Nah, luasnya adalah, kalau kita lihat, area sama dengan setengah kali base kali height. Udah jelas ya, ini base kali height. Height-nya udah pasti cuma setengah kan? Nah, base-nya itu berapa? Jadi 3 tambah 4 ya, karena base-nya panjangnya segini 7 ya. Jadi jawabannya untuk areanya jelas adalah 7/4 ya. Oke guys, itu adalah jawaban untuk yang nomor 6. Bagaimana so far? Semoga video ini cukup membantu kalian bisa mereview kembali. Mungkin kalau kalian ada yang merasa nilainya kurang, merasa butuh remedial, silakan hubungi guru kalian di sekolah. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan kepada saya, boleh drop pertanyaan kalian di WA atau kolom komentar. Saya akan usahakan untuk bisa membalas. Kita akan ketemu di video selanjutnya untuk membahas soal-soal yang lain. Terima kasih, guys.